Kalau mau di-record nggak apa-apa buat backup. Udah Ibu, sudah di record. Sudah Ibu, sudah di record, boleh dilanjut. Oke. Oke, saya lanjut ya. Lalu untuk boleh ini aja dipencet find terus tulis gambar biar nggak scroll-scroll. Control find keywordnya gambar. Oke, boleh yang gambar dua misalnya. Boleh di zoom. Oke, nah di sini kan di teman-teman itu gambarnya nggak blur sama sekali. Di saya itu gambarnya blur. Saya cek dari HP sama dari laptop tuh sama-sama blur. Jadi buat pengingat juga buat anggota kelompok atau ketua kelompok yang memberikan filenya untuk dicek kembali file yang diberikan kepada penguji maupun ke pembimbing klinik, apakah filenya sudah paling HD gitu. Kalau misalnya dari sumbernya memang nggak HD, ngakalinnya gimana kan sekarang ada banyak ya tools AI untuk bikin gambar HD. Jadi setelah kirim dibuka dulu, bisa diaksesnya seperti apa, terus gambarnya udah oke atau belum. Jadi harus diperhatikan karena ke saya keterimanya itu blur semua gambarnya. Lalu juga dari penulisannya di sini gambar 2.1 human human brain tadi ya saya ngomongin italic itu belum di italic. Terus juga tulisan atau font size dari keterangan gambarnya lebih besar daripada keterangan di paragraf. Teman-teman aware nggak? Font size-nya beda. Ya, jadi mungkin ini bawaan dari heading-nya atau gimana. Harusnya semuanya disamakan dan tidak sumbernya nggak seperti ini. Sumber itu citasi pendek. Kita pakai Ampastel di mana cuman nama dari sumber, misalnya namanya siapa gitu, misalnya Ahyar 2025 gitu. Jadi bukan link seperti yang teman-teman taruh di sini. Kalau misalnya dari website gimana Bu? Nanti ada aturannya juga dari apa. Misalnya tulis Hopkins medisinnya terus tahunnya dipublikasikan kapan. Jadi dari sekarang belajar format yang paling benar sehingga pas sidang akhir lebih matang dalam penulisan karena kalau sidang akhir malah udah pusing skripsinya harus mikirin lagi belajar formatnya makanya di waktu yang sekarang waktu yang tepat untuk berlatih di setiap periode ada 4 kali bikin makalah 4 kali dalam itu harus kasih yang terbaik secara format dulu lalu tadi dari gambar tadi sumber citasi juga sudah saya sampaikan terus coba ke halaman 15. Boleh ke bawah lagi. Nah, ini. Jadi yang epidemiologi. Di sini paragrafnya itu secara format nggak sesuai ya. Jadi satu paragraf itu idealnya ada 4 sampai 5 paragraf. Di sini teman-teman nulis satu paragraf cuman satu kalimat. Jadi harus diperhatiin lagi. Dalam penyusunan paragrafnya, pastikan tidak panjang pendek seperti ini. Lalu tadi gambar sudah banyak yang buram. Halaman 18 boleh ke bawah lagi. Jadi kayak ada di halaman 18, di halaman 21 itu kayak gini. Ini gambarnya mungkin kebesaran, jadi dia turun ke bawah. Jadi harus diperhatikan lagi apakah memang harus di-enter semua atau seperti apa. Di halaman 21 juga sama. Boleh dicek ke halaman 21. Oke, di halaman 21 tuh kayak nomor tiganya itu sebenarnya harusnya di enter ke bawah. Terus dikasih jarak antara sumber sama
paragraf pertama tuh mekanisme itu nempel banget. Harusnya ada spacing 1,5. Boleh di zoom gambarnya? Oke, di sini juga di saya tuh blur, di teman-teman juga kelihatan ya, ini blur. Nah, kali ini gimana? Dibikin tabel tulis ulang sesuai format. Formatnya apa? Formatnya itu seperti tabel IMT. Kalian tuh di bawah ada tabel IMT, nanti boleh dicek. Jadi tidak ada font type yang berbeda. Di sini kan ada di row pertama disis, gene, mutation, sama notable. Ini kan bukan format yang harusnya, yaitu pakai Times New Roman. Terus kayak, aduh, bukannya mau nulis satu-satu PR. Ya udah kita generate lagi di AI, minta AI ketikin satu-satu, lalu kalian kopas di tabel yang dibikin sendiri. Jadi tidak menyulitkan, gambarnya jadi lebih jelas sesuai format. Itu paham teman-teman? Halo. Oke, jadi pokoknya jadi di setiap semua tabel dibuat ulang sesuai format. Jangan sampai seperti ini blur karena kegedean. Ada banyak sih di sorry, di makalah kelompok 12 kayak gini, jadi harus semua diganti. Lalu halaman 23 boleh. Nah, kalau di saya tuh gambarnya ini blur. Kalau di teman-teman jelas, boleh di zoom nggak? Saya mau lihat. Ini ya tadi saya sebut yang italic, yang body structure, end function, activity, participation, bla bla bla, termasuk facilitation, barrier itu typo, harusnya ion, barrier itu double R. Ini harus diperhatiin lagi sama teman-teman. Harus di italic, terus jangan sampai ada typo. Terus di bab 2, tadi ya saya sebut ada bahas e-charge sama satu lagi GDS ya. Tapi di latar belakang nggak pakai studi itu. Jadi apapun yang ada di bab 2 harusnya sudah mulai tersebut dari bab 1. Apa yang ada di bab 2 tersebut juga di bab 3. Apa yang ada di bab 3 tersebut juga di bab 4 dan seterusnya. Semuanya harus runut. Oke, terus halaman 43, di situ juga ada gambar, di saya burem. Nah, ini juga sebenarnya kalian mau masukin ya contoh dari formulirnya. Menurut saya harus dibesarin lagi atau malah ditulis sebagai lampiran biar dia nggak kecil sendiri. Tuh, boleh ke juga. Nah, ini yang 43 di saya juga gambarnya buram, itu kan orang lain. Saya mau minta tolong ke teman-teman diganti gambarnya di halaman 43. Bisa teman-teman yang lakuin langsung pakai alat yang ada. Terserah nanti nunggu, kalau misalnya nggak sempat hari ini, diusahakan aja dari teman-teman agar bisa dipakai sumber foto pribadi. Karena di Konfre ini penilaiannya juga juga dari prakteknya teman-teman. Saya sebagai penguji lah di kampus nggak bisa lihat langsung teman-teman seperti apa, hanya berdasarkan nanti info dari pembimbing di lahan, maka dari itu saya juga butuh gambaran dari teman-teman untuk bisa melakukan langsung. Di bawah bagus, udah ada fotonya sama pasiennya langsung, tapi yang nggak bisa pakai pasiennya boleh teman-teman lakuin sendiri. Ini juga ya harus di italic tulisannya core sebagai exercise. Di sini sumber gambarnya udah sesuai citasi, namanya sama tahunnya. Semoga bisa direvisi ke seluruh gambar juga punya sumber yang sama. Terus boleh ke bawah lagi, halaman 45. Nah, yang ini ada yang kosong, sorry 46, halaman 46 di bab 3 uraian kasus. Di sini kan ada nama visio, nama dokter sama nomor rekam medis. Harusnya diisi. Kalau misalnya emang confidential, diisi tapi dikasih arteris atau bintang. Jadi inisialnya aja, rekam medisnya misalnya nomor 1, 2, terus kasih, karena tidak boleh dikosongkan, karena membuktikan bahwa memang teman-teman melakukan pemeriksaan secara terstruktur dan komprehensif. Terus ini diagnosa medisnya juga di italic. Terus boleh ke bawah lagi. Di sini ada keterangan RPS secara paragraf juga ya. Bisa dilihat tuh tiba-tiba pada bulan Juli menjorok ke dalam sendiri. Di bawah lagi juga ada, boleh scroll.
Itu juga menjorok ke dalam. Terus di paragraf pertama di halaman 48 juga sama, itu pasien pertama kali tapi nggak dikasih tab. Jadi ini masih kurang rapi, karena kalau misalnya ditandai dengan kurang rapi seperti ini, ditandai kalau teman-teman tidak attention to detail gitu. Jadi harus diperbaiki ya. Semoga di konferensi selanjutnya bisa udah dibuat dari awal lebih rapi dibandingkan konferensi periode kali ini. Di sini RPS ditulis ada pada, sorry, pada bulan puasa. Coba boleh dikontrolkan, tadi ada pada bulan puasa. Jadi nggak ada jelas, nggak ada jelas kalau tanggal bulannya apa nih. Pasien pertama kali menjalani terapi di RSUI sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa itu bulan apa? Harus dijelasin bulannya, nggak boleh pakai bahasa seperti ini. Tapi pasiennya ngomongnya sebelum bulan puasa, Bu. Gitu ya. Harusnya teman-teman nanya, proaktif tanya, oh bulan puasa itu maksudnya bulan uh, Februari ya, Bu? Misalnya kayak gitu. Jadi nggak boleh jawabannya ditulis mentah-mentah bulan puasa gitu ya. Terus di sini ada tulisan TMS, tapi nggak ada singkatannya apa. Jadi setelah saya cari di di filenya, TMS ini cuma ada 3 kali tersebut atau 4 kali, tapi baru dijelaskan singkatan dari TMS itu di bab 4 atau bab 5. Sedangkan tulisan TMS-nya sudah muncul dari bab 3. Berarti dari teman-teman harusnya nulis TMS singkatan atau kepanjangannya dari bab sebelumnya. Jangan tiba-tiba di bab 4 atau 5 baru muncul artinya apa gitu. Oke, boleh ke bawah lagi. Terus di sini ada RPD salah mengejan 2012. Itu maksudnya gimana? Bisa ada yang jawab dulu? Itu yang di waktu di kayak yang di RPD yang ada di PPT Ibu. Jadi Ibu ini itu dia melahirkan tahun 2012. Terus salah mengejan tuh Mm-mm. maksudnya belum, jadi si nge, eh, tenaga kesehatan itu belum instruksiin pasiennya buat mengejan, kayak belum waktunya, tapi pasiennya udah mengejan duluan. Gitu. Oke, itu di RPS ada tulisannya. Enggak ada. Nah, berarti ini kan tiba-tiba juga ya. Saya jadi sebagai awam saya salah mengejan. Ini maksudnya salah mengejan pas BAB saat melahirkan atau gimana? Jadi ditambah ya keterangannya. Oke, Ibu. Oke. Terus yang riwayat psikososial. Tadi selama persentase saya mendengar dari teman-teman selalu menyebut keluarganya support, tapi nggak dijelasin supportnya apa. Tadi disebut pas presentasi kalau didukung dengan suaminya nganterin ya ke RS. Tapi ditulis nggak di makalah? Enggak, Bu. Nggak, ya itu berarti kan tidak tertulis di makalah. Harusnya yang apa yang kalian sebutkan di PPT, di PowerPoint, pertama poin-poin yang powerful, ditambah juga informasinya itu sudah tertulis di makalah. Jadi saya, oh ternyata maksud supportnya itu dianterin ya sama suaminya. Gitu, itu harus ditulis. Jadi semangat karena suaminya selalu nganterin terapi. Terus di sini yang nomor 2, oh, nomor 3, pasien tinggal bersama suami dan 2 orang anak. Suaminya apakah kerjanya full time atau gimana, makanya bisa nganter itu dijelasin. 2 orang anak, anaknya ini udah kerja, kuliah, SD, SMP gimana gitu. Karena di sini tulisannya jarang mengeluh kepada keluarga. Bisa aja nggak ngeluh gara-gara anaknya masih balita. Gimana mau ngeluh sama balita gitu. Nah, keterangannya tuh ditambah. Jadi pas ngasih home program beneran tepat sasaran. Apalagi di sini di stase neuro ya, caregiver itu sangat berpengaruh sama keberhasilan terapi. Mungkin di pasien ini ataksia, oh ini progresif, nggak akan bisa lah jadi jalan lagi tanpa kita seimbang. Enggak kayak gitu. Tapi kita mau maintain biar tingkatan yang sekarang dialami ibunya nggak bertambah lebih parah. Jadi kalau misalnya sekarang di titik -1, ya sampai 10 tahun lagi kita pengen tetap di -1. Nah, salah satunya gimana? Dari support keluarga. Dari visionya ngegali nggak keluarganya emang seperti apa? Apa yang bisa
Visio kasih program gitu. Terus di sini oke, ngikutin pengajian. Pengajiannya emang di sebelah mana? Jangan-jangan pengajiannya di rumah atau gimana? Jadi oh motivasinya yang sebatas yang penting gue bisa pengajian, tapi pengajian di dalam rumah. Jadi nggak perlu extra miles dong ibunya terapi. Kayak gitu. Di sini oke, rumah pasien terdiri dari satu lantai sehingga tidak perlu naik turun tangga. Jadi pasti kamarnya di lantai bawah. Oke. Terus jarak dari rumah sekitar 30 menit. Oke, pakai transportasi online. Ojek atau Gokar atau apa? Dari teman-teman nanya nggak? Naik Kenapa Ibu? gokar, Bu. Gokar. Oke, berarti ditulis transportasi online beroda 4. Terus nggak keberatan ya? Iya, karena naiknya mobil, misalnya gitu. Berarti sama suami. Itu harus dilengkapi ya, teman-teman. Oke, terus ke bawah lagi boleh. Sini status gizinya. Tadi juga disebut pas persentase status gizinya apa? Bebas, Bu. Interpretasinya. Obes, tapi ditulis nggak di makalah? Nggak ditulis ya? Ya enggak Ibu. Ibu, ini Oke, file yang paling akhir ku kirim ke Ibu kayaknya, Bu. Jadi masih iya. oke. Mungkin yang konvers saat ini saya terima kesalahannya, tapi kalau misalnya di konvers selanjutnya jangan sampai terulang meskipun pengujinya juga bukan saya ya. Iya, Bu. Ibu. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Oke, ini udah ada sama foto ibunya. Sama ini kan fotonya ibunya duduk ya. Dikasih keterangan kenapa ibunya duduk juga. Ditambahin gitu. Terus ibunya cara datangnya itu dituntun gitu. Berarti apa pakai alat bantu? Mandiri, Bu, jalan sendiri. Oh iya, oke. Berarti duduk karena nggak seimbang fotonya. Iya, Bu. Oh gitu. Berarti dikasih keterangan ya. Foto diambil dengan posisi duduk karena OS masih tidak seimbang dan sebagainya. Jadi lebih jelas karena di atas tulisannya cara datang mandiri, tapi kenapa harus fotonya duduk? Itu juga harus ada keterangan ya. Oke, terus di saya ICARS-nya tuh buram. Aku coba boleh ke bawah ICARS-nya. Di kalian buram nggak? Oke, berarti di saya aja ya buram. Ah, ini oke. Terus ke bawah yang FIM. Nah, Oke, yang ini FIM kenapa semuanya bold? Kenapa pakai bold? Lupa di unbold. Iya Bu, kayaknya salah penulisan aja. Oke, oke. Jadi ini termasuk kesalahan penulisan ya. Pastiin semuanya seragam. Lalu di dosis fisioterapi urutan itunya. Oke, di sini program metode. Di sini dosisnya yang CSE itu 2 kali seminggu. Yang video games exercise 3 kali seminggu. Ini salah nulis juga. iya, Bu. Oke, jadi direvisi ya. Berarti ini harus direvisi, harus sesuai yang dilakukan. Lalu saya juga minta untuk CSE ini kan nama nama generalnya ya. Jadi tulisannya harusnya dijabarkan. Kalian kalau nggak salah ada 13 exercise yang dikasih. Nah, itu dijelasin. Jadi jenis core stability exercise, metode, terapi latihan nomor satu apa yang A. Jadi tabelnya tuh banyak ke bawah, nggak cuma segini doang. Oke Ngerti Ibu. nggak maksud saya? Ha-ha, jadi Paham Ibu. row-nya banyak ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Ini kan udah gambar. Nah, di saya juga gambarnya blur. Di kalian nggak blur ya? Enggak, Bu. Oke, terus juga ya, jangan lupa italik-italiknya ke bawah lagi. Oke, jadi di sini semuanya teman-teman ngasih poin, terus gambarnya baru keterangan. Formatnya salah, harusnya
subbab poinnya, misalnya lower limb rotation, baru teksnya, baru gambarnya. Jadi gambar itu visualisasi dari tulisan yang sudah ditulis di atasnya. Nggak bisa poin langsung gambar. Clear ya? Clear, Ibu. Oke, terus ke bawah lagi. Yang home program, boleh. Nah, ini home program pertama mengedukasi pasien untuk selalu memperhatikan posisi kaki ketika akan berdiri. Maksudnya gimana? Maksudnya itu Bu, maksud saya itu terkadang pasiennya itu kalau misalkan mau berdiri, beliau itu kakinya itu kayak kurang napak ke lantai gitu Bu. Jadi kayak di posisinya tuh harus disesuaikan dulu base of supportnya juga. Jangan terlalu lebar supaya Oke. ntar gak jatuh. Oke, yang di ini siapa yang ngomong? Maksudnya ini yang lagi ngomong sama saya siapa? Kesa, Kesa. ya. Eh, bener ya namanya Kesa. Kesa bisa nggak nambahin yang Kesa omongin ke saya tadi, tapi masukin ke makalah? Oh, oke, siap Kak. Oke, jadi diganti ya. Jadi home program itu seharusnya bisa dibaca sama orang awam langsung ngerti maksudnya apa. Kalau kalau yang saya baca di sini, meskipun saya bukan orang awam pun, masih sesama kita fisioterapis, saya nggak ngerti maksudnya apa. Oke? Oke, baik Bu. Nah, oke. Nomor 2, melakukan latihan keseimbangan dengan berjalan di sepanjang garis dengan tandem walk. Ini ada di bagian terapinya di atas. Ada nggak di exercise-nya tadi? Nggak ada Bu. Nah, kenapa tiba-tiba ada? Ini kan jadi ibunya nih, oke Bu, hari ini kita CSE, terus kita latihan video game ya. Terus ibunya pas pulang, Bu, nanti di rumah latihan keseimbangan tandem walk ya Bu. Terus ibunya kayak, hah, tandem walk yang mana ya? Saya perasaan nggak di tandem walkin gitu. Boleh kasih jawaban kenapa ditulis? Karena di e-cars tuh kebetulan ada tandem walk, pemeriksaan tandem walk, jadi saya kepikiran masukin itu Bu. Oh, jadi harusnya dimasukin atau enggak kalau misalnya pas lagi latihan visionya nggak ada. Enggak, Oke, tapi saya ngerti maksudnya. Yang jawab siapa? bisa. Oke, salah lagi. Mungkin maksudnya, oh kan nanti kan kita bakal periksa nih pakai ICRS lagi. Terus ada latihan tandem walk. Jadi ibunya harus latihan deh di rumah biar nanti nambah gitu skornya. Iya Bu. Nah, jadi nggak bisa gitu ya. Saling mengingatkan bahwa home program, tadi saya ulangi lagi dari awal, pokoknya semuanya dari awal sampai akhir harus runut, seragam. Kalau di atas ada, di bawah harus ada. Kalau di bawah tiba-tiba ada, nggak mungkin bisa, karena harus sama-sama yang di atas. Oke? Oke, Ibu. baik Bu. Oke, terus di sini mengedukasi keluarga pasien untuk selalu menemani pasien melakukan latihan rumah. Biasanya pas visio suaminya kemana? Ada menemani Bu. Jadi pas kalian terapi, suaminya di sebelahnya apa di luar? Di sebelahnya ngeliatin. Oke, jadi langsung dikasih tahu ya sama suaminya. Iya Bu. Oke, nomor D, mengedukasi keluarga pasien untuk mengingatkan pasien mengenai latihan di rumah. Ini juga ngomongnya gimana sama? Jadi kan ditemani dan diingatkan. Emang dari teman-teman ingatin suaminya kayak gimana? Oh, yang ini ya. Kalau beneran dikasih tahu sama suaminya, harusnya teman-teman hafal sih ngomong apa ke suaminya. Pasti sini yang cara kalian ngomong ke suaminya doang. Gua ambil nanya gimana cara ngomongnya. Itu bukan hasilnya. Enggak, bukan dikasih. Gini Bu, jadi gini Bu. Pas bentar Bu. Jadi pas ibunya pas mau balik latihan,
sebenarnya bukan saya ngomong, saya Hmm, Naura yang ngomong, tapi saya di dekat Naura Bu waktu itu. Dia tuh oke. ngomong pas, Ini diwakili ya? ya Bu, dia kagak inget katanya Bu. Jadi tuh pas ibunya, kan ibunya kita suruh latihan, lakuin ini ya di rumah Heeh. gitu. Terus Oke. cuma ada beberapa gerakan yang ibunya tuh harus ditemenin sama bapaknya, soalnya Mm-mm. ini kalau ibunya sendiri. Jadi, Pak Mm-mm. nanti nemenin ibunya ya Pak latihan lakuin latihan ini, soalnya kayaknya nggak mungkin sendiri. Itu Bu. Mm-mm. Nah, berarti berarti dijabarin dong. Jadi pada saat latihan ini diedukasi keluarga pasien untuk menemani di posisi apa buat latihan apa emang? Tadi itu tuh yang pakai bridging and gimbal ya. Yang pakai gimbal Nah, Bu. berarti di mana? Posisi suaminya di mana? Di mana itunya harus dijabarkan. Karena cuma ngingetin nanti nemenin ya, terus nanti pas di rumah ya nemenin gue tapi megangin yang mana ya? Tuh, itu Iya Bu. harus diinformasikan. Terima kasih yang jawab siapa ini? Ayo Bu. Terima kasih. Siapa? Ayo Bu, Tri. ayo. Iya, ayo. Ayu, oke. Oke, Ayu, terima kasih sudah mewakili Naura ya. Iya Bu. Oke, jadi itu sama-sama ada satu sih yang saya pengen tanya. Terakhir deh, penggantinya apa kalau nggak ada video games? Ini sesuai nalar teman-teman, gue coba jawab. Kan di rumah sakit dikasih video games, di rumahnya nggak ada, gantinya apa kira-kira? Video dari YouTube Bu. Jadi kita cari video yang mirip di YouTube, terus ibunya ngikutin gerakan di YouTube itu. Oke, kalau saya lihat gambar di kalian nemenin ibunya main video games, itu bertebaran tuh visionya. Apakah di rumah harus ada sebanyak orang itu buat jagain ibunya? Enggak juga sih Bu, sebenarnya satu orang juga nggak masalah buat nemenin ibunya. Oke, jadi itu juga harus diberi keterangan. Misalnya di opsi jika keluarga pengen ada juga video games atau apa. Jadi visionya nggak cuma ngasih yang apa yang diingetin, cuma nanti kalau mau ini tanpa pasiennya nanya pun juga harusnya ditulis untuk informasi tambahan ya. Ya Bu, siap Bu. Oke, paling itu sih. Jadi kurang lebih kebanyakan format ya sebagai pengingat juga karena konser ini nggak cuma sekali sampai semester-semester selanjutnya. Kerjasamanya, manajemen waktunya, jangan lupa direvisi, dielaborasi lagi. Paragrafnya dibenerin, terus juga saya nemu ada subbab poinnya yang nggak sesuai. Maksudnya harusnya di bold, kata kiri, tapi enggak. Itu harus semuanya teman-teman berlima ya. Berlima ya. Berlima Iya. bagi-bagi tugas, halaman berapa, siapa yang ngecek, formatnya, tabelnya semua dibenerin. Oke, saya kembalikan ke Bu Teza sama Bu Lilin. Silakan Bu, mohon maaf agak lama karena sesuai format teman-teman nih, menurut saya masih kurang siap sih. Ya nggak Gitu. apa-apa Bu Abel. Terima kasih buat masukannya. Soal selama ini jujur aja nggak ada feedback untuk masalah penulisan. Sebenarnya agak kasihan juga ke Mm-mm. jadi mahasiswa gitu. Karena ya balik lagi ya kita di lahan kan nggak bisa fokus Betul. lagi untuk penulisan gitu. Kadang saya dan Deza juga bawa tanya coba ke kampus gimana secara format penulisan dan lain-lain. Ini justru makasih banget. Jadi mereka juga ada gambaran gitu dari awal nulis judul sampai ke akhir gitu karena mungkin kami bisa memberi masukan tapi tidak sedetail itu karena pedomannya kan balik lagi ke area kampus gitu. Justru saya terima kasih banyak. Oke. Iya, sama-sama Ibu. Oke, setelah ini adalah saya ingin mengucapkan selamat dulu. Makalahnya tuh lumayan tebal. Secara isi sih cukup bagus. Dari bab 1 sampai bab 5 sebenarnya udah ada benang merahnya kenapa itu terjadi, terus pasiennya bagaimana. Cuma ya tadi udah dijelasin sama Bu Abel juga, masih ada yang menclok-menclok tuh dari segi penulisan dan segala macam, nanti bisa direvisi. Hanya mengklarifikasi aja jadinya. Kenapa? Kan kalian nulis ini di bab 2 terutama tuh tadi di bagian anatomi fisiologi cukup pick up close sih, bisa menjelaskan fungsi cerebellum lumayan detail karena kelompok-kelompok sebelumnya yang mengambil pasien ataksia tidak sedetail ini untuk menjelaskan tentang anatomi fisiologi masalah cerebellum.
dan bisa mengaitkan dengan gangguan klinisnya. Mau klarifikasi lagi nih, mau konfirmasi bener nggak yang ditulis, sudah paham belum? Jadi kenapa pasien ataksia gerakannya tidak terkoordinasi? Satu. Kedua, mengapa bisa ada gangguan bicara juga? Ada yang mau menjelaskan? Soalnya tertulis sih di bab 2, hanya mengkonfirmasi apa yang ditulis. Sebentar ya Kak, kita dulu. Tapi pertanyaan dari Bu Lilin terwakili juga, Bu. Tadi saya penasaran, oh jangan-jangan nih pasien banyak gangguannya nih, kayak di bab 2. Oh ternyata cuman gangguan keseimbangan. Jadi terima kasih Ibu pertanyaannya, Bu. Karena kasus ataksia tuh lumayan menarik, karena kan kalau secara kulitnya dong, oh gangguan keseimbangan koordinasi, padahal tidak sesimpel itu gitu Bu. Makanya agak salut sama mereka bisa menjabarkan di bab 2 sebenarnya. Makanya mau mengkonfirmasi hanya ditulis aja atau memang beneran mereka Oke. kencang Lun. Izin menjelaskan Kak. Jadi di cerebellum itu ada namanya sel yang paling penting untuk pengantaran sinyal antar bagian-bagian di cerebellum yang lain, itu namanya sel Purkinje ini. Jadi nanti kalau misalnya di dalam sel Purkinje ini terdapat suatu masalah, seperti yang sudah dijelaskan, akan mengakibatkan terjadinya gangguan seperti ataksia, tremor, dyskinesia, bahkan sampai dysautokinesia, gejala seperti bradykinesia tapi khas pada kasus SCA. Jadi sel Purkinje ini yang punya peranan penting sampai akhirnya mengakibatkan gejala seperti dysautokinesia, kemudian dyskinesia, kalau ditambahin mungkin nyambung ke alur atau fisiologinya lagi sih. Tadi kan awalnya kan karena ekspansi dari si polyQ-nya itu, ternyata kan si polyQ-nya itu toksik. Terus pas lama-lama apa sih namanya tuh bahasanya, akumulasi pokoknya itu, terus ngaruhnya langsung ke si sel Purkinje ini. Dia jadi nggak bisa ngelakuin si perannya ini buat ngekontrol manifestasi klinis yang ada di ataksia ini, seperti itu. Oke, terjawab. Terbukti berarti. Terbukti ya. Jadi ya balik lagi ya, ataksia tidak sesimpel hanya gerakan gangguan koordinasi sama gangguan keseimbangan, tapi lumayan kompleks kalau kalian benar-benar ngedalamin. Dan cerebellum itu fungsinya bukan cuma hanya keseimbangan dan koordinasi, ternyata kan ada yang ngatur untuk merefining, sebenarnya refining gerakan, memperhalus gerakan sehingga gerakannya presisi dan lain-lain. Terus ada gangguan bicara juga, ternyata ada fungsi cerebellum juga yang berperan gitu ya. Oke, kalau dari saya sih cukup pertanyaan itu. Mungkin Riza ada mau bertanya? Sebelumnya apresiasi dulu untuk kalian sudah menyelesaikan 4 minggunya, menyelesaikan konferensinya. Aku mau tanya aja sih. Jadi kalau dari kasus ibu ini, perkembangan apa aja yang terlihat dari ibu? Kak, coba dulu nanti dilengkapi. Oke, jadi Kak, yang paling itu tuh yang kita lihat tuh dari skor yang udah kita lakuin pemeriksaan dari VIM, BBS, sama ICARS-nya. Terjadi emang perubahan. Kalau di BBS sendiri sebenarnya nggak signifikan, tapi yang dilihat itu ibunya udah bisa berdiri stabil selama 2 menit waktu itu udah bisa berdiri stabil, walaupun emang harus dijagain, tapi dia bisa sendiri-sendiri di pemeriksaan BBS yang terakhir tuh di hari Rabu kemarin. Terus di hari Selasa. Terus kalau di BBS yang lainnya tuh lumayan stay, cuman masih oke gitu loh Kak. Jadi yang berdiri diam sama apa sih yang sekarang naik? Ada satu item yang ibunya naik terus ke BBS. Oh iya BBS.
Oh, sitting unsupportnya ibu itu 4. Terus yang kemarin naik lagi itu di standing unsupport ya, sit to standing sama standing. Dah ini naik juga 2 poin itu. Jadi standing dan sitting balance-nya yang Itu naik. itu dari BBS. BBS dari tim mana Ikars? Kalau dari IKARS kelihatan dari base of supportnya menyebutkan. Jadi sebelumnya kan di awal pertemuan itu base of support ibunya cenderung lebar sekali, dan setelah saat asesmen ketiga dia jadi lebih kecil. Terus kalau diperhatiin selama ini bukan berdasarkan sih, tapi yang kelihatan saat aku sama orang lakuin core stability exercise, tremor di kaki ibunya sudah lebih apa ya? Nggak sesering itu tremor kayak pas akses pertama, bisa lebih kontrol. Terus untuk dari duduk ke berdirinya juga lebih lancar. Kalau yang pertama itu kan berkali-kali nyobanya gitu Kak. Kalau yang akses ketiga ibunya lebih smooth dan lebih gampang lakuinnya. Kalau dari film sebenarnya kayak di grafik Kak, dia sebenarnya datar, dia cuma naik ke di poin betting kalau nggak salah itu dari 4 ke 5. Karena mungkin kalau dari film karena dia activity daily living base-nya, jadi buat yang kayak motorik halus itu kan nggak bisa ke-detect di film. Terus mungkin karena dari awal emang tingkat kemandiriannya juga udah cukup tinggi. Abis itu mungkin karena waktu assessment yang terbatas. Udah sih paling itu. Jadi kalau di film dia lebih ke datar aja sih Kak, dia scoringnya naiknya cuman di evaluasi dan cuma naik 1 poin aja. Tadi Naika sebut pas latihan core, pas latihan games juga waktu awal-awal pertemuan pertama tuh pas jaga gawang itu kan sensor ininya agak nge-lag gitu ya Kak. Terus bikin ibunya tuh harus nunggu beberapa lama. Itu ibunya udah kecapean, jadi kita harus dudukin ibunya dulu buat nunggu sensornya bisa nerima ibunya. Tapi di yang ketiga pas kita main terakhir itu football, American football, ada lagi tuh kejadian kayak gitu, sensornya kagak mau detect, tapi ibunya udah bisa berdiri stabil tanpa goyang-goyang, tanpa kita harus suruh duduk gitu loh Kak. Itu sih kelihatan. Jadi menurut kalian aspek apa yang meningkat ini? Berdiri stabil Karena dia belum. Menurut saya core muscle-nya udah mulai lebih aktif dibanding sebelumnya yang belum ada latihan sama sekali. Jadi core itu berfungsi untuk apa? Untuk kontrol postur, berfungsi untuk dia kan kontrol postural, jadi itu kan bisa dibilang kayak struktur fondasi kita gitu, citra kita. Jadi itu untuk sangat berpengaruh terhadap fungsi keseimbangan. Oke Kak, sekian dari aku. Jadi kesimpulannya latihan yang kalian kasih gimana di? Alhamdulillah. Berefektif sedikit karena emang waktunya cuma dikit ya assessmentnya. Ya, oke. Terima kasih applause karena analisa berpikir kalian tuh jalan di sini. Iya, akhirnya. Kita nggak perlu ngomong gitu aja. Terima kasih Bu Abel. Cukup dari saya. Oke, terima kasih Bu Lilin, Bu Desya, Masya Allah. Jadi yang ditulis keinget ya Bu jawabannya ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama 4 minggu akhirnya didengerin juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu dari saya sudah, dari CI Neuro Restorasi RSUI, Bu Deiza dan Bu Lilin juga sudah. Dari teman-teman mau ada konfirmasi atau klarifikasi terakhir sebelum kita tutup? Sebelum itu, makasih. Di sini ngomong. Ibu sebelum itu makasih sebelumnya udah nyempetin waktu buat dengerin presentasi kita dan nilai kita. Maaf ya Ibu kalau saya ngechat nggak gitu Bu, berkali-kali gitu Bu. Udah sih itu aja, terima kasih Bu, nanti revisiannya kita kirim.
Oke, terima kasih. Jadi untuk penilaiannya akan dilakukan setelah revisi dengan deadline H+7 ya. Untuk kelompok 12. Berarti ini hari terakhir. Semoga apa yang didapatkan di stase neuro ini bermanfaat. Jadi mau nanya deh terakhir untuk kelima orang ini, jadi mau jadi visio neuro atau enggak nih setelah stase neuro ini? Aduh, Banyak yang mundur kayaknya. Ya langsung ngangkat tangannya bendera putih enggak kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Masih nyoba lagi ya di periode selanjutnya ya. Coba lagi. Ya kan salah satu Setuju kesini lagi kita. Semoga ada yang nyantol biar bisa ketemu lagi. Kalau ketemu visio neuro gitu, ketemu lagi sama Bu Deiza, Bu Lilin gitu ya. iya Bu. Pertemuan visio neuro. Oke, berarti kita akhiri saja untuk hari ini. Jadi banyak ya pelajarannya. Saya juga apresiasi untuk 5 girls ini ya. Semoga kompak ya semuanya. Setelah ini masih ada stase-stase selanjutnya. Kompak, belajar bareng-bareng, manajemen waktunya, soft skill-nya, cara komunikasi sama pasiennya juga diperhatikan. Semoga sukses. Hari terakhir, hati-hati pulangnya. Saya izin tutup ya, Bu. Apa ini mau ini dulu? Itu Bu, itu screenshot. Dokumentasi. Oke, screenshot. silakan. dari situ aja. Kita berdiri situ. Oh boleh Kak. Bu ambilnya di pin aja. Bawa tuh Tebel banget dia pakai 80 deh Kak kayaknya. Udah dibilangin, lupa disampaikan ke tukang printnya. Ini kertasnya. Mana yang moto siapa? Screenshot. Ya udah ada muka kok aja di sini. Oh iya, itu teknologi. Teknologi. Tapi berarti di sini Timeline. ini aja. Nanti hasilnya. Ya ada lah bro. Mending di foto sih di sini ya. Ibu, maaf lagi mencari orang untuk membantu. Screenshot aja berarti dari sini. ya kalau screenshotnya kayak gini aku pakai itu aja. Iya sama aja. Yaudah pakai ini aja kan tinggal. Ya udah Kak, screenshot aja. Udah. Nanti screenshot dari screenshot. udah dihitung aja 1, 2, 3. Nah ini tapi kalau itu nggak kelihatan ya di situ ya no? Nanti edit aja edit. Ya udah deh. Jangan dipindah. Nah, yuk. Kelihatan nggak? Ini punya gedein. Oh, kalian ngobrol di situ. Fotonya di situ. Itu Kak, di situ. Sama aja ini kan juga screen Oh iya, iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lilin, Bu Reza. Saya izin pamit ya Bu. Ya. Sampai ketemu, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Kok banyak banget sih persen udah sesuai dong. Hanya beningan gimana sih? Itu masih ada. Enak. Ini baru cetak hari ini barusan.